Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Aulia, mahasiswa dari Universitas Pamulang dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mengajarkan tentang materi menganalisis tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia. Tujuan pembelajaran pada kali ini yang pertama adalah siswa mampu menjelaskan, menguraikan bentuk urutan, dan mendeskripsikan, serta mampu memahami kewenangan dan muatan dalam tata urutan perundang-undangan sistem hukum di Indonesia. Mari kita mulai dengan materi 1. Apa itu tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum di Indonesia? Ayo kita cari tahu. Tata urutan perundang-undangan merupakan pedoman untuk menentukan peraturan di bawahnya, yang artinya setiap peraturan yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang berada di atasnya. Contohnya, jika Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) akan membuat ketetapan, maka ketetapan itu tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Karena dalam tata urutan perundang-undangan, ketetapan MPR berada di bawah UUD 1945. Nah, berlanjut ke materi yang kedua. Kita akan membahas tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum di Indonesia. Hierarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia merujuk pada pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang berbunyi, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. 3. Peraturan pemerintahan pengganti undang-undang. 4. Peraturan pemerintah. 5. Peraturan presiden. 6. Peraturan daerah provinsi. Dan yang ke-7, peraturan daerah atau kabupaten kota. Nah, ayo berlanjut kita ke materi ketiga. Pada materi ini, kita belajar pengertian bentuk tata urutan perundang-undangan dalam sistem hukum di Indonesia. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama adalah UUD 1945. UUD 1945 adalah Konstitusi Republik Indonesia. Mulai berlaku sebagai konstitusi di Indonesia setelah disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Yang kedua ialah ketetapan MPR. Yang kedua, ketetapan MPR merupakan bentuk putusan MPR yang merupakan hal-hal yang bersifat penetapan. Dahulu, sebelum perubahan atau amandemen UUD 1945, ketetapan MPR ini merupakan peraturan perundang-undangan yang secara hierarkinya berada di bawah UUD 1945 dan di atas perundang-undangan. Yang ketiga, peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Ya, peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau bisa disingkat dengan Perpu. Perpu ini ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kepentingan yang sangat mendesak atau terdesak. Yang keempat adalah peraturan pemerintah. Keempat, peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah adalah peraturan perundang-undangan di Indonesia yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Menteri muatan peraturan pemerintah adalah menteri untuk menjalankan undang-undang tersebut. Lalu yang kelima adalah peraturan presiden. Peraturan presiden. Peraturan presiden ini merupakan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan pemerintahan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan. Keenam, peraturan daerah provinsi. Yang keenam, peraturan daerah provinsi, yang mana peraturan daerah provinsi ini merupakan peraturan yang dibentuk oleh perwakilan rakyat daerah provinsi dengan presiden bersama kepala daerah, disalurkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Dan yang terakhir adalah peraturan daerah, kabupaten, atau kota. 7.
peraturan daerah, kabupaten, atau kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat daerah, kabupaten, kota dengan persetujuan bersama bupati ataupun wali kota. Kita berlanjut ke materi yang keempat. Kita akan membahas kewenangan dan muatan tata urutan perundang-undangan dalam sistem hukum di Indonesia. Mari kita bahas. Baik semuanya, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang jenis peraturan perundang-undangan dan siapa yang berwenang dapat mengesahkan atau menetapkan, kemudian materi atau muatan apa yang terdapat di dalamnya dalam peraturan perundang-undangan sistem hukum di Indonesia ini. Yang pertama adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berwenang atau bisa menetapkannya adalah MPR yang terdiri dari anggota DPR dan DPD. Kemudian muatan isinya adalah meliputi jaminan hak asasi manusia bagi setiap warga negara, prinsip-prinsip dan dasar negara, serta tujuan negara dan sebagainya. Kedua, ketetapan MPR, yang mana yang berwenang bisa menetapkan mengesahkan adalah MPR tersebut. Dan muatan isi dalam ketetapan MPR adalah ketetapan MPR sementara dan ketetapan MPR yang masih berlaku sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 4 Ketetapan Majelis Pemusyawaratan Rakyat nomor 1/MPR/2003 tentang materi dan status hukum ketetapan Majelis Pemusyawaratan Rakyat sementara dan ketetapan Majelis Pemusyawaratan Rakyat tahun 1960 sampai dengan tahun 2002. Berlanjut ke nomor 3 adalah undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang dalam kurung Perpu. Perpu ini dapat disahkan atau disetujui dengan rancangan UU yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden, disampaikan oleh pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan menjadi UU dalam jangka waktu paling lama 7 hari sejak tanggal persetujuan. Perpu adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kepentingan yang memaksa. Kemudian materi muatan yang harus diatur dalam UU berisi: A. Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan UUD 1945. B. Perintah suatu UU untuk diatur dengan UU. C. Pengesahan perjanjian internasional tertentu. D. Tindak lanjut atas putusan MK. E. Penentuan kebutuhan hukum dalam masyarakat. Materi muatan Perpu sama dengan materi muatan UU. Berlanjut ke nomor 4, yaitu peraturan pemerintahan dalam kurung PP. Peraturan pemerintah ini dapat disahkan oleh kewenangan Presiden untuk menjalankan UU sebagaimana mestinya, dan materi muatan PP berisi materi untuk menjalankan UU sebagaimana mestinya. Berlanjut lagi ke nomor 5, peraturan Presiden. Peraturan ini ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan, mana materi ini berisi tentang perintah oleh UU, materi untuk melaksanakan PP, atau materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan. Yang keenam, peraturan daerah, Perda provinsi. Untuk dapat disetujui atau ditetapkan, Perda provinsi ini harus disetujui bersama oleh DPRD provinsi dan gubernur, disampaikan oleh pimpinan DPRD provinsi kepada gubernur untuk ditetapkan sebagai Perda provinsi. Dalam Perda provinsi ini berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Yang terakhir atau nomor 7, Perda Kabupaten Kota. Rancangan Perda Kabupaten Kota yang telah disetujui bersama oleh DPRD Kabupaten Kota dan Bupati ataupun Wali Kota disampaikan oleh pimpinan DPRD Kabupaten Kota kepada Bupati atau Wali Kota untuk ditetapkan menjadi Perda Kabupaten ataupun Kota. Materi muatan Perda Kabupaten Kota ini sama dengan Perda Provinsi. Perda Kabupaten Kota juga berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan atau penjabaran lebih lanjut.
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Setelah sampailah kita pada sesi akhir pembelajaran pada hari ini. Demikianlah dari saya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.